beredar video seorang lelaki menduduki kitab suci Al-Quran sambil mengaku Tuhan. Bagaimana respons masyarakat? Jelas ini menghebohkan dan fakta bahwa ini bukan yang pertama adalah niscaya. Siapa saja mereka? Berikut ulasan sejumlah manusia yang menasbihkan diri sebagai Tuhan dan Nabi versi channel Data Fakta. Abdul Muhjib, Karawang. Siapa bilang tidak semuanya dibeli dengan uang? Ungkapan materialistis ini seketika akan terdengar nihil jika sesuatu yang dimaksud itu adalah tiket menuju surga. Ya, jelas saja ini terdengar mustahil, manakala surga bagi orang beriman hanya akan didapatkan dengan modal ibadah dan kebaikan setelah mati. Sementara kematian masih menjadi misteri bagi yang hidup. Pertengahan tahun 2016 silam, warga Karawang dibuat heboh dengan pengakuan Abdul Muhjib sebagai seorang nabi. Tindakan penistaan agama ini semakin menjadi-jadi ketika ia mengubah 2 kalimat syahadat dan memperjualbelikan tiket ke surga seharga 2 juta rupiah. Apakah tawaran tiket ke surga terdengar gila? Ya, ini memang gila. Karena sang nabi palsu pada kenyataannya adalah pasien gangguan jiwa yang ditangani pada tahun 2008 di Padepokan Gani di Desa Karokok, Kecamatan Patuk Beusi, Subang, Jawa Barat. Herman Faril, Ternate. Sempat viral rekaman video melalui akun Makassar Info pada 27 November 2018 yang berisikan pernyataan seorang lelaki sebagai Tuhan. Lelaki yang diketahui merantau ke Ternate tersebut bahkan menyebut bahwa bencana akan ia datangkan jika orang-orang meragukan ketuhanannya. Di dalam video yang diawali dengan ucapan salam tersebut pun, ia menyebut akan membelah lautan dan memunculkan kembali para nabi dan rasul jika tak seorang pun percaya bahwa ia adalah sebenar-benarnya Allah. Berbagai komentar warganet pun mewarnai perilaku lelaki ini. Namun mungkin karena telah terbiasa, orang-orang cenderung mengabaikan sambil memberikan label gangguan jiwa kepada pengguna Facebook Herman Faril ini. M.A. Abud alias Emput, Sukabumi. Kebiasaan rekam sebar sepertinya sudah menjadi jembatan viral dengan segala urusan. Terlebih jika itu perkara agama, bisa dibilang isu ini cukup sensitif. Nah, dalam sebuah kesempatan, sekumpulan pelajar yang belakangan diketahui berlokasi di pelataran Masjid Agung Kota Sukabumi terpancing merekam sebuah aksi tak biasa. Aksi yang dimaksud adalah kelakuan pria parubaya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan usia 1719 tahun. Bahkan dalam rekaman amatir tersebut memperlihatkan laki-laki tadi menduduki Al-Quran yang semula ia pegang. Karena aksinya itu, ia akhirnya diamankan polisi dan belakangan akhirnya diketahui bahwa pria yang mengaku bernama M.A. Abud Lakum Dinukum Waliyadin ini divonis mengidap skizofrenia paranoid. Ya, apalagi jika bukan gangguan kejiwaan yang menyebabkan si penderita mengalami halusinasi dan delusi. Indra Okta Permana, Tangerang. Menyembah matahari mungkin terdengar primitif. Bangsa Arya misalnya, mereka bahkan menyembah matahari melebihi sembah mereka kepada para dewa. Entah apa yang ada di pikiran pemuda asal kampung Cisoka Balaraja, Tangerang ini yang mengaku sebagai Tuhan, bahkan menyebar ajaran penyembahan matahari, meninggalkan salat sampai aksi bakar Al-Quran. Belum sampai mendapatkan pengikut yang banyak, nasib nahas menimpa Indra Okta Permana karena ketahuan oleh warga. Amuk massa tak terhindarkan. Beruntung polisi datang untuk mengamankan. Kejadian ini gempar di tahun 2015 lalu dan karena kelakuannya itu, Indra harus rela menerima hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan penistaan agama serta penganiayaan saat sedang membaiat 3 orang pengikutnya. Sabar Nababan, NTB. Selain 5 agama yang diakui negara, kalian mungkin juga akan mendengar berbagai bentuk kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat. Lalu bagaimana dengan agama Angkasa Nauli? Nah, kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru ini muncul dan dibawa oleh seorang dosen di Universitas Mataram bernama Sabar Nababan. Tidak hanya membawa sebuah ajaran, Sabar Nababan bahkan mengakui diri sebagai Tuhan dari agama Aan tersebut. Melalui keterangan pihak kepolisian Resort Mataram, belakangan diketahui bahwa viralnya pengakuan Sabar di tahun 2017 tersebut didasari pada kelainan jangka panjang yang dideritanya, yakni schizophrenia. Wajar saja, karena dari riwayatnya penyakit schizophrenia merupakan gangguan mental kronis di mana penderita tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan.
Dimas Kanjeng taat pribadi Probolinggo. Soal perkara melipat gandakan uang, kurang afdol rasanya jika kita melewatkan nama taat pribadi. Namun lebih dari itu, pimpinan padepokan Dimas Kanjeng ini pernah mengakui diri sebagai Tuhan. Kalian mungkin pernah menjadi saksi ketenaran dari Dimas Kanjeng di tahun 2016 melalui keapikan meme di media sosial. Namun lebih jauh, ia pernah menyebut diri sebagai Tuhan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur pun yang diwakilkan oleh Abdus Somad Bukhari selaku ketua saat itu menyebutkan bahwa terdapat beberapa ajaran menyimpang yang diajarkan oleh Dimas Kanjeng. Di antaranya salawat fulus yang diketahui hanya karangan semata serta banyaknya bacaan istighasah yang tidak cocok di padepokan tersebut. Agus Imam Solihin, Jakarta Selatan. Pernah mengidolakan dan membayangkan menjadi sang idola, membuat imajinasi semacam ini terhitung wajar selama tidak merugikan orang lain. Nah, lalu apa kabar orang yang mengklaim diri sebagai titisan Soekarno sekaligus Tuhan? Jelas ini merugikan, terutama ketika sang pemimpin Satrio Piningit Weteneng Buwono ini menyebarkan ajaran sesat bagi pengikutnya. Dalam riwayatnya, Agus Imam Solihin pernah mengaku sebagai Imam Mahdi antara tahun 2003 sampai 2004 untuk selanjutnya mengklaim diri sebagai Tuhan di tahun 2005 hingga 2006. Melalui ajarannya, ia melarang pengikutnya untuk salat dan berpuasa, tapi malah menganjurkan mereka untuk bersenggama secara massal. Nah, atas tindakannya itulah ia divonis 2,5 tahun penjara dan dijerat dengan pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan cabul. Lia Eden, Jakarta Pusat. Bisa dipastikan nama Lia Eden adalah satu dari beberapa nama yang tercatat dalam sejarah. Meski telah hadir lebih dari 20 tahun dan tetap tak dianggap, tidak lantas membuat kelompok ini mati. Dan hari akhir yang dibawa oleh Lia Aminuddin yang berganti nama menjadi Lia Eden. Buktinya, pengikut ajaran yang dinamai Salamullah ini tidak pernah surut, bahkan kalangan selebriti dan cendekiawan pun tergabung di dalamnya. Lia Eden dalam kiprahnya mengaku menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus sejak tahun 1997 hingga kini. Ia bahkan mengakui diri sebagai titisan Bunda Maria, yang berarti anaknya Ahmad Mukhti ditasbihkan sebagai titisan dari Yesus. Ahmad Musadek, Jakarta. Pernah dengar tentang organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar? Nah, Ahmad Musadek adalah penggerak dalam sebuah aliran yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah tersebut. Mengaku sebagai nabi sejak tahun 2006 silam, tidak ada penyesalan yang memberatkannya. Bahkan ia menuturkan bahwa gerakan yang juga dinamai Milah Abraham tersebut hanya mengakui satu Tuhan. Keinginan itu datang untuk menjawab keresahannya akan materi dan kekuasaan sebagai substitusi ilahi yang tersebar di kalangan masyarakat. Namun apa mau dikata? Atas fatwa MUI, Kementerian Agama lantas menindaklanjuti fatwa ajaran sesat tersebut dengan surat edaran SJ-B.V.B.2/2164-2007 kepada Rektor UIN atau IAIN serta seluruh kepada Kanwil dan Departemen Agama untuk mewaspadai ajaran yang dijalankan Musadek. Saharudin Pangkep. Ketika ada yang mengakui diri sebagai nabi di sekitarmu, mungkin hanya ada satu kata yang terlintas. Ya, gila. Nah, warga asal Pangkep, Sulawesi Selatan bernama Saharudin mungkin tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatannya waktu itu, kecuali ia benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. November 2016, saat orang-orang bersiap melakukan ibadah salat Jumat, ia malah menasbihkan kenabiannya di depan orang banyak yang berujung pada pelaporan terhadap dirinya ke pihak kepolisian. Dan benar saja, menurut pengakuan iparnya, Saharudin mengalami perubahan sikap semenjak kembali dari Malaysia setelah menetap selama 21 tahun di sana. Selain melarang orang-orang mendengarkan ceramah, ia juga mengaku tidak dilahirkan oleh orang tuanya, melainkan diturunkan langsung dari langit. Kuat dugaan, Saharudin mengalami gangguan kejiwaan. Itulah tadi sederet orang-orang yang mengakui diri sebagai nabi, bahkan Tuhan.